Bab 711. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, kedua tinju Zantian mengenai pada saat yang sama, dan Liu Yu langsung tersungkur ke tanah, terlihat sangat berat. Di bawah gravitasi, Liu Yu tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, tetapi tinju Zantian telah tiba lagi. Bajingan, sulit untuk membalikkan badan. Bagaimanapun, kamu akan dipukuli jika kamu membalikkan badan. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu memukulmu di tanah. Liu Yu memarahi diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian memikirkannya. Kali ini, Zantian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yu begitu tidak tahu malu sehingga dia dipukuli di tanah dan tidak bisa bangun. Liu Yu tertawa. Pada saat ini, pada saat kritis ini, dia sedikit rileks. Kemudian, Liu Yu menggunakan teknik Qingming untuk mengeluarkan semua pikiran, bahkan gagasan tentang rasa sakit. Rasa sakit di tubuhnya segera berkurang. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membantumu? Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengungan dingin, meskipun tidak nyaman, tetapi Zantian tidak akan menyerang, tetapi menyerang dengan lebih cepat. Liu Yu tidak mempedulikannya, seolah-olah serangan Zantian tidak ditujukan padanya, dan kesadaran ilahi sepenuhnya menjelajahi ruang yang terhalang. Pada awalnya, Liu Yu terjebak, tetapi para tetua istana suci tertinggi di puncak tiga putra dan Raja Suci tidak bergerak. Liu Yu hampir tidak dapat melihat apapun, apalagi menghitung. Namun, Liu Yu tiba-tiba merasakan beberapa perubahan ketika mereka mengerahkan gravitasi pada Liu Yu. Terlebih lagi, ketiga orang itu mengerahkan gravitasi pada Liu Yu, dan mereka melakukannya dengan sekuat tenaga. Akibatnya, mereka agak kehilangan kekuatan. Dengan cara ini, hubungan antara operasi tiga orang itu, pasti ada celah, tiba-tiba membiarkan Liu Yu mengamati beberapa situasi. Saya memiliki pemahaman awal tentang operasi formasi yang terdiri dari tiga orang. Itulah yang telah dilakukan Liu Yu sepanjang waktu untuk menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Telapak tangan surga, yang sebanding dengan seni bela diri yang tak terkalahkan, adalah ilustrasi terbaik. Pada saat ini, pembelajaran Liu Yu untuk diterapkan, mulai menggunakan dunianya sendiri yang kecil untuk melakukan eksperimen. Jelas tidak mungkin menggunakan susunan 5 elemen, yang menggunakan kekuatan hukum, untuk menyatukan dunia kecil. Namun, Liu Yu memasukkan beberapa misteri susunan tiga tetua istana orang suci tertinggi ke dalamnya, yang membuat perubahan tiba-tiba. Semacam yang tak terlihat, seolah-olah medan kekuatan umum menyebar, kekuatan dunia yang dihasilkan oleh perpaduan kekuatan di mana Liu Yu merasa bahwa dia adalah penguasa langit dan bumi itu. Perasaan seperti ini, terlalu indah, Liu Yu, bahkan sulit untuk dijelaskan, hanya bisa dipahami, tidak cukup kata-kata. Liu Yu menemukan bahwa kekuatannya sendiri berada di atas angin dalam proses tersebut. Dia memeras penindasan tak terlihat dari ruang formasi tiga pria itu. Tiba-tiba, kekuatan hukum kembali lagi, dan Liu Yu merasakan kekuatan hukum itu lagi dan dapat menggunakannya lagi. Selain itu, kekuatan tiga hukum meningkat, dan masing-masing sebanding dengan kekuatan empat hukum. Tanah Suci. Ketika kekuatan Liu Yu menyebar dan memengaruhi tiga tetua dan Zantian, keempatnya hampir berseru. Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri, Tanah Suci. Benar-benar seperti Tanah Suci, dengarkanlah dirimu. Tanah Suci adalah lambang gelar Wusheng. Jika ada Tanah Suci, maka gelar Wusheng dapat ditekan dan dibunuh. Di dalam Tanah Suci, semua atribut prajurit dapat ditekan, termasuk kekuatan fisik. Di Tanah Suci, ia tidak hanya dapat menekan, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Sama seperti Liu Yu saat ini, kekuatan hukum telah ditumpangkan, ada Tanah Suci, dan tidak ada Tanah Suci. Bagi orang bijak bela diri, itu benar-benar perbedaan kualitatif. Dengan Tanah Suci, Anda dapat bergerak cepat di Tanah Suci, dan konsumsinya kecil, tetapi pihak lain tidak bisa. Oleh karena itu, di antara orang bijak bela diri, ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki Tanah Suci belum tentu disebut orang bijak bela diri, tetapi mereka yang memiliki wilayah suci harus disebut orang bijak bela diri. Dari sini, kita dapat melihat pentingnya Tanah Suci bagi orang bijak bela diri. Keempat orang Zantian bahkan lebih ketakutan saat ini. Mereka telah melihat Tanah Suci. Bahkan, formasi mereka diciptakan oleh seorang ahli bela diri yang kuat untuk mensimulasikan Tanah Suci. Namun, simulasi hanyalah simulasi,
dan tidak mungkin untuk sepenuhnya memiliki fungsi tanah suci. Misalnya, tanah suci dapat menekan lawan dalam semua aspek, dan memblokir ruang, dan tidak ada cara untuk berkedip. Tanah suci yang mereka simulasikan berbeda. Mereka hanya dapat memblokir ruang, mencegah Liu Yu melarikan diri, dan menciptakan gravitasi untuk menekan hukum Liu Yu. Adapun beberapa fungsi lainnya, tidak ada hal seperti itu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk berurusan dengan Liu Yukai. Kalau tidak, Liu Yu akan dibersihkan. Meskipun Liu Yu yakin bahwa ini adalah tanah suci, dia masih harus bereksperimen. Memikirkannya, hati Liu Yu tergerak, dan kekuatan tak terlihat menutupi keempat orang Zantian. Tiba-tiba, keempat tubuh Zantian tenggelam. Baik itu kekuatan hukum, atau aspek lainnya, bahkan kekuatan fisik Zantian, mereka merasa beberapa dari mereka ditekan. Beberapa dari mereka jelas tertahan di dalam tubuh, tetapi mereka tidak dapat dimobilisasi sepenuhnya, seperti kekuatan hukum Liu Yu sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan bertarung Zantian sebanding dengan puncak Raja Suci, atau kekuatan tiga tetua puncak Raja Suci lainnya. Di bawah tekanan tanah suci, kekuatan bertarungnya sangat rusak, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Suci senior, yang persis seperti penampilan Raja Suci di periode tengah dan akhir. Merasakan keadaan keempatnya, Liu Yu tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu mempermainkanku dengan sangat baik sekarang, aku ingin kamu juga merasakan rasa ini." Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Liu Yu seperti listrik. Itu sudah sangat cepat. Dengan berkah dari tanah suci, itu meningkat lagi. Tinju Liu Yu telah mengenai Zantian ketika Zantian baru saja bereaksi. Liu Yu menghantamkan 3 tinju berturut-turut, dan Zantian langsung terbanting dan terlempar keluar. Dia memuntahkan darah lebih dari sekali, yang benar-benar membalikkan serangan gilanya pada Liu Yu. Nah, anak ini telah menguasai tanah suci. Bahkan jika Raja Suci datang, aku khawatir dia tidak dapat menahannya. Sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Kurasa sebaiknya kita segera mundur. Seorang santo tertinggi di luar istana minum. Zantian menatap Liu Yu dengan kecemburuan dan kebencian di wajahnya. Hatinya penuh dengan amarah. Dia pikir dia memiliki bakat terbesar, tetapi sebelum dia memahami kekuatan 9 hukum, dia mungkin tidak memahami tanah suci sama sekali. Namun, Liu Yu bukanlah seorang santo, tetapi memahami tanah suci, yang hanya dapat dipahami, milik tongkat pembunuh santo bela diri. Ini bukan pukulan kecil baginya. Dia ingin menyingkirkan Liu Yu dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak tahan jika ada orang yang melampauinya dalam hal bakat namun, meskipun Zantian tidak mau berdamai, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat membantu Liu Yu. Jika dia menunda, dia mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, Zantian mengangguk kepada 3 tetua dan berencana untuk mundur. Melihat ini, Liu Yu mendengus dingin, dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah." Sebelum keempatnya agresif, tetapi juga ingin bunuh diri, Liu Yu bagaimana dengan mudah membiarkan keempatnya pergi. Zantian, khususnya, menyerang dirinya sendiri ketika dia tidak menyadarinya, yang membuatnya tak tertahankan. Oleh karena itu, target pertama Liu Yu adalah Zantian. Dalam sekejap, Liu Yu datang ke Zantian dan menyerangnya. Zantian terkejut ketika dia melihat ini. Tampaknya Liu Yu akan bertarung melawannya. 3 tetua, mari kita melarikan diri secara terpisah. Zantian meraung. Setelah itu, Zantian, apapun situasinya, langsung melarikan diri ke satu sisi. Liu Yu mencibir dan berkata, "Sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanah suci palsu. Apakah kamu masih ingin melarikan diri di tanah suci yang sebenarnya? Apakah menurutmu itu mungkin?" Liu Yu mencibir, dan kecepatan serangannya menjadi lebih cepat. Sayangnya, bagaimanapun juga, Liu Yu tidak memahami kekuatan hukum, dan kemampuannya untuk menekan kekuatan hukum masih terlalu rendah. Kalau tidak, Zantian tidak akan mampu bertahan lama. Namun, bahkan jika Zantian bersikeras, itu hanya masalah waktu jika Liu Yu tetap seperti ini lagi. Melihat situasi ketiga orang suci itu, dia terkejut. Zantian adalah orang suci bela diri paling berbakat dari generasi muda. Jika terjadi kesalahan, itu akan merepotkan. Pada saat itu, mereka akan menyelamatkan hidup mereka, dan saya khawatir hidup mereka tidak akan mudah. Memikirkan hal ini, ketiga tetua itu bersenandung dingin dan tiba-tiba membakar esensi darah mereka. Tiba-tiba, kekuatan formasi yang dipertahankan oleh ketiga tetua itu meningkat pesat,
dan tanah suci Liu Yu untuk sementara dikecualikan. Bagaimanapun, Liu Yu bukanlah orang suci bela diri. Meskipun sifat medan itu sama dengan tanah suci, kekuatannya selalu lebih buruk, seperti versi tanah suci yang sederhana. Zantian juga tiba-tiba memanfaatkan kesempatan itu, 2 kali berturut-turut, dan kemudian keluar dari lingkup tanah suci Liu Yu. 3 tetua istana di luar istana suci tertinggi juga berniat untuk pergi dalam sekejap. Melihat ini, Liu Yu mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu ingin pergi dengan mudah, tidak ada cara yang mudah. Tidak peduli bagaimana, kamu harus meninggalkan satu." Begitu kata-kata itu jatuh, Liu Yu tiba-tiba mempersempit lingkup tanah suci. Di antara keempat orang yang tersebar, hanya satu yang berada dalam lingkup tanah suci Liu Yu. Semakin kecil lingkup tanah suci, semakin besar kekuatannya, seperti spons setelah kompresi, beratnya juga meningkat drastis. Dalam hal kekuatan, tanah suci yang tereduksi dapat dibandingkan dengan tanah suci bernama Wusheng. Liu Yu marah pada 4 orang yang mengepungnya, dan mereka bahkan ingin melarikan diri. Bagaimana Liu Yu bisa membuatnya melakukannya? Dia gila untuk menyerang tetua istana suci tertinggi di tanah suci. Tetua ini tidak lebih baik dari Zantian. Formula sihir 9 putaran telah mencapai level ke-8. Tidak mudah untuk dikalahkan, dan bahkan lebih sulit untuk menghancurkan tubuh. Liu Yu langsung membuat tusukan mental, yang membuatnya kehilangan akal untuk waktu yang singkat, dan kemudian secara langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya yang abadi dengan menekan kemampuan pemulihannya. Melihat bahwa 3 orang Zantian telah pergi jauh, mereka ingin mengejar, tetapi tidak ada cara untuk mengejar mereka. Liu Yu langsung menyerah mengejar. Dengan dengungan dingin, Liu Yu berkata dengan suara keras kepada 3 orang, "Ingat, aku akan datang ke istana orang suci tertinggi suatu hari nanti. Selain itu, sebelum aku datang, kalian datang untuk memprovokasiku, dan akhirnya akan sama seperti dia." Setelah itu, Liu Yu langsung melempar sesepuh istana suci tertinggi itu. Zantian meraih tubuh sesepuh yang terluka itu dan berseru, "10 sesepuh." Setelah mengumpulkan tubuh sesepuh itu, Zantian menatap Liu Yu dengan kebencian di wajahnya dan berkata, "Liu Yu, istana suci tertinggi kita tidak akan menyerah. Kau sedang menunggu balas dendam yang tak berujung dari istana suci tertinggi kita." Liu Yu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak ingin menyerah. Lagi pula, aku harus mengatakan itu. Selain itu, karena kau mengepungku dan ingin membunuhku, kau harus bersiap seperti ini." Tubuh Zantian mandek. Ia mengira bahwa ia telah melakukan persiapan penuh. Ia memiliki kekuatan terkuat untuk membunuh Liu Yu tanpa memanggilnya seorang santo bela diri. Awalnya ia mengira itu adalah hal yang pasti, dan perkembangannya, meskipun ada beberapa hal yang tidak terduga, yaitu terobosan Liu Yu. Namun, meskipun terobosan itu, situasinya masih dalam kendali mereka. Namun, semua ini berubah total pada saat Liu Yu memahami tanah suci, dan situasinya berbalik pada saat itu. Liu Yu dari para pendahulu mereka membantai ikan, menjadi ganas, untuk membunuh mereka hiu, mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melawan. Melihat Zantian, dia tidak tega untuk pergi. Liu Yu bergerak untuk melihat apakah dia bisa menutupi wilayahnya sendiri. Namun, Zantian sudah bersiap lebih awal, dan tidak memberi Liu Yu kesempatan untuk bergerak dalam sekejap. Dia jauh dari jangkauan maksimum yang dicakup oleh tanah suci Liu Yu, dan menghilang dalam bidang penglihatan Liu Yu. Itu benar-benar cukup cepat. Liu Yu bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak mengejarnya lagi, karena terlalu sulit untuk mengejarnya. Jika Anda mengejar terlalu keras, Anda tidak dapat mengejar esensi darah secara langsung. Selain itu, Anda ingin kembali ke dunia bawah utara sesegera mungkin. Saat menuju dunia bawah utara, Liu Yu merasakan misteri tanah suci. Pertama-tama, kekuatan tanah suci banyak berhubungan dengan kekuatan kesadaran ilahi. Jika tidak cukup, saya khawatir akan sangat sulit untuk benar-benar memahami dan mengoperasikannya. Selain itu, di tanah suci, Liu Yu akhirnya menemukan rahasia fusi 5 elemen. Namun, integrasi 5 elemen tidak lebih baik daripada integrasi satu sistem dan 2 sistem. Aturannya terlalu rumit untuk dipahami dalam waktu singkat. Selain itu, keuntungan lainnya adalah bahwa di tanah suci, operasi dan aliran kekuatan hukum lebih jelas. Meskipun dibandingkan dengan kecepatan pemahaman di bawah asal-usul leluhur jahat, kecepatannya juga sangat cepat. Liu Yu awalnya adalah puncak orang suci. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan ini,
kekuatan hukum menyadari cara keempat, dan kultivasinya menembus ke tahap awal orang bijak agung. Jalan rahasia Liu Yu sangat disayangkan. Jika dia telah membuat terobosan sebelum itu, dia mungkin bisa meninggalkan keempat orang Zantian. Memikirkan hal ini, Liu Yu menjadi bodoh dan serakah. Krisis yang saya alami kali ini sangat berbahaya sehingga saya berada di ambang hidup dan mati. Saya sangat beruntung bisa menyelamatkan hidup saya. Adapun berpikir untuk meninggalkan keempat Zantian, saya benar-benar serakah. Selain itu, saya telah membuat terobosan dalam kekuatan saya sendiri. Sekarang bahkan jika saya seorang santo bela diri, saya tidak dapat membantunya. Saya sangat beruntung memiliki panen seperti itu setelah Pulau Beiming. Liu Yu tidak memasuki sekte Beiming. Liu Yu khawatir begitu dia mengatakan bahwa dia berencana untuk kembali ke dunia bawah utara. Saya khawatir banyak muridnya akan ingin kembali ke dunia bawah utara, atau memintanya untuk membawa saudara dan teman-teman mereka. Ini terlalu merepotkan untuk dikatakan, dan tanah Shenzhou akan segera menjadi tidak aman. Sebaliknya, tanah Beiming, yang dijaga oleh para tetua pelindung, lebih aman. Jika saya tidak tahu bahwa sekte Beiming saat ini terlalu terlibat dengan daratan Tiongkok, saya akan berencana untuk memindahkan sekte Beiming ke Beiming. Begitu Liu Yu melangkah ke dunia bawah utara, sesosok berkedip dan muncul di depan Liu Yu. Kau kembali. Pengunjung itu adalah tetua pelindung istana suci tertinggi. Dia menatap Liu Yu Dao dengan gembira di wajahnya. Liu Yu mengangguk dan berseru, tetua itu benar-benar galak. Begitu saya melangkah ke tanah Beiming, Anda menyadarinya. Garis tanah suciku adalah sutra, dan sebagian besar dunia bawah utara berada di bawah pengawasanku. Tentu saja, sulit untuk melarikan diri dari pandanganku. Penjaga tua itu tersenyum. Pada saat yang sama, Liu Yu menghela nafas pada dirinya sendiri tentang kekuatan tanah suci setengah dewa dan kekuatan kendali. Liu Yu berpikir bahwa meskipun dia memiliki tanah suci, dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetua, aku tidak tahu apa itu tanah suci. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentangnya? Menganggukkan kepalanya, penjaga tua itu berkata, dengan tingkat kultivasimu saat ini, aku khawatir aku akan segera berurusan dengan gelar orang suci bela diri. Aku benar-benar harus berbicara denganmu, atau aku akan memiliki pertahanan pada saat itu. Liu Yu mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Penatua penjaga berkata, tanah suci adalah versi yang diperkecil dari alam dewa. Tanah suci memiliki banyak fungsi. Namun, fungsi terbesar dan paling umum digunakan adalah untuk menekan lawan dan meningkatkan kekuatannya sendiri saat bermain melawan lawan. Liu Yu mengangguk. Tentu saja, dia tahu itu. Yang membuatnya penasaran adalah perbedaan antara wilayah suci. Maka Liu Yu bertanya, bagaimana dengan dua orang yang memiliki tanah suci pada saat yang sama? Apa yang akan terjadi? Apakah mereka semua saling mengimbangi? Tidak. Apakah tanah suci itu kuat atau tidak menentukan orang suci bela diri mana yang lebih kuat? Tentu saja, kecuali ada cara khusus. Namun, sebagian besar waktu, kekuatan tanah suci menentukan kekuatan orang suci bela diri bergelar, yang dapat ditentukan. Tetua pelindung menjelaskan. Liu Yu tiba-tiba bertanya, lalu bagaimana menentukan tanah suci siapa yang lebih kuat, atau apakah itu kuat atau tidak, apa hubungannya? Tentu saja, ini ada hubungannya dengan hukum pemahaman dan kekuatan kesadaran ilahi. Tetapi Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan tentang tanah suci dan mengapa? Tetua pelindung bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Yu tidak berbicara, dan kekuatan tak terlihat menyebar, dan bahkan kekuatan domain suci penjaga tetua pun terbuka. Tentu saja, ini karena tetua pelindung mengubah kekuatan tanah suci menjadi benang sutra, yang terlalu tipis. Namun, meskipun demikian, tetua pelindung terkejut dan berkata, tanah suci, apakah Anda memahami tanah suci? Liu Yu mengangguk, termasuk situasi dikepung dan akhirnya memahami tanah suci. Tetua pelindung pertama-tama mendengus marah dan berkata, sepertinya sayap istana di luar istana suci tertinggi benar-benar keras. Dia pikir dia bisa menyingkirkan kendali istana suci tertinggi dan semakin berani. Liu Yu berkata, jangan khawatir, tetua. Ketika saya memiliki cukup kekuatan, saya akan pergi ke istana di luar istana orang suci tertinggi dan mengembalikannya ke kendali istana orang suci tertinggi. Pengkhianat yang tidak tahu malu, apa yang ingin kau lakukan saat kau membawa mereka kembali? Tetua pelindung tidak marah. Kemudian, ia berkata, namun,
kau dapat memahami tanah suci di puncak yang maha kudus. Aku sangat optimis tentangmu. Tidak ada seorang pun yang memahami tanah suci di puncak orang suci. Namun, itu benar-benar langka, dan ada kemungkinan besar untuk menjadi dewa bela diri. Liu Yu mengangguk, tetapi ia tidak sombong. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, di zaman kuno, di tingkat orang suci, apakah kau memahami lebih banyak wilayah suci? Seperti sekarang, juga sulit untuk dilahirkan di zaman kuno. Mereka yang memahami tanah suci seperti yang kau lakukan di tanah suci hanyalah kasus khusus. Begitu mereka memahami tanah suci, hampir semuanya dapat menjadi dewa bela diri, dan mereka adalah yang terbaik di antara mereka. Tetua pelindung berkata, sangat senang, dan bahagia. Pada awalnya, Liu Yu hampir tersingkir karena bakatnya yang buruk. Akibatnya, Liu Yu menciptakan keajaiban yang hampir tidak dapat dilakukan oleh semua orang suci. Tetua, saya masih ada urusan lain, jadi saya tidak akan menunda lagi di sini. Saya pergi dulu. Liu Yugong melengkungkan tangannya dan berkata kepada tetua pelindung. Tetua pelindung mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, saya benar-benar harus segera kembali. Saat Anda kembali, akan ada kejutan yang menunggu Anda. Liu Yu tidak mengerti, tetapi dia tetap bergegas ke negara bagian Jin. Di Liu Yunzong, negara bagian Jin, seorang wanita duduk di sebuah pavilion, menatap ke kejauhan dengan kerinduan yang tak tertahankan di matanya. Mengapa Anda linglung? Apakah Anda memikirkan saudara ipar Anda? Seorang wanita berjalan ke pavilion dan bertanya kepada wanita itu dengan linglung. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan beberapa kesamaan antara alis kedua wanita itu. Mereka adalah Yun Xiao dan Yu Nyao, dua putri dari sekte Liu Yun. Kakak, kamu di sini. Yun Xiao di pavilion, melihat Yu Nyao datang, berkata sambil tersenyum. Yu Nyao mengangguk dan berjongkok di depan Yun Xiao. Tubuhnya berjongkok di atas perutnya yang sedikit membuncit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, anak kecil, apakah kamu patuh selama ini? Kamu benar-benar patuh. Kamu tidak keluar selama bertahun-tahun. Pakaian yang dibelikan bibiku untukmu telah disimpan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah dipakai. Yun Xiao menyentuh perutnya yang bulat dan berkata sambil tersenyum, selama ini, aku merasa anak-anak di dalam perutku nakal. Sepertinya setelah waktu yang lama, mereka akan lahir. Oh, itu bagus, tetapi jika saudara iparku tidak ada di sini, akan lebih baik jika saudara iparku juga ada di sana dan bisa melihat bayi itu lahir. Yun Yao menghela nafas. Yun Xiao tiba-tiba terdiam, dan dia tentu saja berharap Liu Yu bisa tetap di sisinya. Namun, itu jelas tidak realistis. Pada awalnya, ketika dia menerobos Kaisar Wu, dia sangat gembira dan merasa sudah waktunya untuk pergi ke daratan Tiongkok untuk menemukan Liu Yu. Hasilnya, pada saat itu, dia mengetahui bahwa dia hamil. Butuh waktu lama untuk meninggalkan Beiming dan pergi ke Sensu. Yun Xiao khawatir anak itu akan lahir sebelum dia tiba di Tiongkok. Oleh karena itu, Yun Xiao akhirnya memutuskan untuk melahirkan anak itu dan kemudian membuat rencana. Namun, dia tidak menyangka bahwa sudah 3 tahun sejak dia menerobos Kaisar Wu. Tidak banyak gerakan di perutnya. Dia tidak yakin kapan bayinya lahir. Untuk masalah ini, Yun Xiao pernah bertanya kepada tetua pelindung. Tetua pelindung hanya berkata, tunggu saja. Ketika saatnya tiba, kamu akan lahir. Dalam hal ini, meskipun Yun Xiao tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Baru-baru ini, dia merasa sudah waktunya anaknya lahir. Mengenai situasi spesifiknya, itu di luar kemampuan Yun Xiao untuk mengetahuinya. Dunia bawah utara adalah jarak yang sangat jauh bagi Raja Wu dan mereka yang berada di bawahnya. Namun bagi Liu Yu, ke Liu Yunzong di negara bagian Jin hanya masalah setengah kedipan mata, tetapi waktu untuk 2 tarikan napas sudah dekat. Kesadaran ilahi langsung Liu Yu menyebar, dan kemudian menemukan awan. Ketika dia melihat awan dengan perut besar, dia tidak bisa menahan gemetar. Reaksi pertama Liu Yu adalah, apakah Yun Xiao menggendongnya, dan orang lain dengan baik, dan memiliki anak. Memikirkan kemungkinan ini, Liu Yu menjadi marah dan hanya ingin marah. Namun, Liu Yu tiba-tiba berpikir bahwa jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, tetua pelindung tidak akan tidak menyadari, dan bahkan lebih tidak akan menyadari untuk memberitahu dirinya sendiri. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk mengamati situasi, dan saat ini Yu Nyao juga kebetulan datang ke pavilion. Liu Yu terkejut dengan kata-kata percakapan mereka,
dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa meragukan Awan? Yah, anak ini menendangku, aku merasa, dia tidak akan lahir. Yunyun tiba-tiba menutupi perutnya, dengan cara yang menyakitkan. Ketika Liu Yu melihat ini, dia terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan sosoknya lagi. Dia dengan cepat datang ke sisi Yun Xiao dan memegang Awan di lengannya. Dia bertanya dengan khawatir, "Yuner, kamu baik-baik saja?" Yun Xiao dan Yun Yao berseru pada saat yang sama. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Liu Yu mengangguk sedikit, dengan sedikit kasihan berkata, "Maaf, aku kembali terlambat, tiba-tiba tidak mengenalmu sekeras ini." Tidak terlambat, tidak terlambat. Sangat menyenangkan bahwa kamu dapat melihat bayi kita lahir, Yunyun berbaring di pelukan Liu Yu, penuh warna kebahagiaan berkata. Namun segera, rasa sakit yang hebat, membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, rasa sakit menghembuskan napas. Liu Yu terkejut dan berkata, "Di mana bidan? Di mana bidan? Panggil bidan." Liu Yu berteriak dengan penuh semangat kepada Yun Yao, dan wajahnya penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Ibu mertua Tuyup sangat panik ketika dia akan melahirkan, jadi dia tidak tahu siapa yang akan menelannya. Di mana bidan? Katakan padaku, Liu Yu berkata dengan penuh semangat. Yun Yao ragu-ragu, tidak ada bidan di dekat sini. Bahkan bidan terdekat berjarak 100 mil. Kali ini, sudah terlambat. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana bidan itu, dan serahkan sisanya padaku. Liu Yu mendesak, tidak ingin menunda waktu lagi, menunda sedetik pun, langit mendung berbahaya semenit. Melihat ini, Yun Yao tidak punya pilihan selain berkata, ada pasar 300 mil jauhnya. Bidan yang kita undang adalah bidan terbaik di sana. Begitu kata-kata itu jatuh, apalagi yang ingin dikatakan Yun Yao, tetapi Liu Yu telah menghilang, yang membuat Yun Yao hampir berpikir bahwa kembalinya Liu Yu ke Beiming hanyalah ilusi. Namun, Yun Yao tahu bahwa ini bukanlah ilusi, melainkan kenyataan. Kakak ipar, apakah dia berhasil menembus Wuzun? Pikir Yun Yao dengan sangat gembira. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, terobosan menuju Wuzun, menurutnya, sudah sangat cepat. Begitu suara Yun Yao jatuh, Liu Yu muncul lagi di depan Yun Xiao dan Yun Yao. Begitu Liu Yugang mendarat, dia tidak sempat berbicara. Hatinya tergerak, seorang wanita tua muncul di samping Liu Yu. Wang Po, Yun Xiao terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kecepatan ini terlalu cepat, hanya dalam hitungan waktu, Liu Yu akan berada 200 mil jauhnya dari Wang Po untuk membawanya, ini sungguh tidak terbayangkan. Yun Yao sangat penasaran dan ingin menjelajah. Sayangnya, Liu Yu tidak memiliki kesempatan untuk berada dalam suasana hati yang mendung. Melihat Wang Po, dia berkata, "Tolong, jangan khawatir, Tuan, saya akan melahirkan bayi Tuan muda dengan lancar." Wang Po segera berjanji. Sambil mengangguk, Liu Yu berkata kepada Yun Yao, kamu bisa berjaga di sini dan membantuku. Begitu ada situasi, tolong segera beritahu aku. Apa kamu tahu? Yun Yao mengangguk. Meskipun dia penasaran dengan kekuatan Liu Yu, dia masih tahu prioritasnya. Melihat ini, Liu Yu menutup pintu dan menginjaknya sendirian. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas datang, itu adalah ayah dari dua orang di Awan, pemimpin klan Liu Yun, Awan Ting Fei. Melihat Awan Ting terbang, Liu Yu meskipun cemas, tetapi masih melengkungkan tangannya, berkata, lihat ayah mertua. Sambil mengangguk, Yun Ting Fei penasaran kapan Liu Yu tiba, tetapi dia lebih peduli dengan situasi Yun Xiao. Oleh karena itu, dia tidak peduli untuk bertanya tentang situasi Liu Yu baru-baru ini dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana situasinya. Apakah Yuner dalam bahaya? Itu belum jelas, tetapi aku telah membawa bidan terbaik dalam beberapa ratus mil. Masalahnya seharusnya tidak besar, jawab Liu Yu. Yun Ting Fei menganggukkan kepalanya dan berkata, Wang Po adalah bidan terbaik di ratusan mil. Ini benar-benar masalah, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kemudian, keduanya mulai mengobrol, kebanyakan Yun Ting Fei mengajukan pertanyaan, Liu Yu menjawab, tetapi pikirannya selalu berada di ruangan itu. Ah, sakit sekali. Yun Ting Fei jelas berada di saat kritis, dan suara kesakitan menyebar ke dunia luar. Liu Yu terkejut dan tidak bisa menahannya. Alih-alih mengobrol dengan Yun Ting Fei, dia memperhatikan situasi di dalam dengan saksama. Melihat ini,
Yun Tingfei tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia mengobrol dengan Liu Yu, hanya untuk melihat penampilan Liu Yu yang gugup, bermaksud membantu Liu Yu menenangkan suasana hatinya. Hasilnya, seperti ini. Ayo, Nona, ayo. Kamu bisa keluar dengan lebih banyak usaha. Suara Wang Po datang dari ruangan itu. Rasa sakit di langit menjerit kesakitan yang tak tertahankan. Wang Po mendesak suaranya, bercampur menjadi satu bagian, sulit dipisahkan satu sama lain. Koe, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Meski suaranya kecil, namun suaranya sangat keras. Namun, entah itu suara Wang Po atau suara kepedihan awan, tidak ada yang bisa menutupinya. Aku punya bayi. Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri, aku akan menjadi seorang ayah. Wow, wow, yang terjadi selanjutnya adalah suara tangisan bayi yang keras dan jelas. Pada saat ini, Wang membuka pintu, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, "Selamat, Tuan Muda, Nona Muda telah lahir." Liu Yu mendengar ucapan itu, nadanya santai, hatinya benar-benar tenang, dan segera masuk ke kamar. Awan berkeringat deras dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Namun, Yun Xiao tidak mempedulikannya, dan menatap bayi dalam gendongannya dengan kecemerlangan seorang ibu. Liu Yu membungkuk, membelai rambut Yun Xiao dan berkata, "Sulit bagimu." "Tidak pahit, sama sekali tidak pahit. Coba lihat anak kecil ini. Siapa namamu?" Setelah itu, Yun Xiao menyerahkan bayi di tangannya kepada Liu Yu. Liu Yu memegangnya dengan hati-hati, seolah-olah memegang harta karun yang hancur karena sentuhan ketika bayi itu sampai di pelukan Liu Yu, dia tidak takut akan kehidupan. Sebaliknya, dia tampak tersenyum. Hanya dengan pandangan sekilas, Liu Yu jatuh cinta pada si kecil ini. Yun Fan, setelah itu, dia akan memanggilnya Yun Fan. Liu Yu memikirkannya dan akhirnya berkata, "Yun Fan, Liu Yun Fan, nama yang bagus. Itu nama yang bagus." Entah kapan Yun Ting terbang ke kerumunan dan berseru. Yu Nyao juga menyambar Xiao Yun Fan dan berkata, "Akulah yang menyaksikan kelahiran si kecil itu. Aku belum menggendongnya, aku juga ingin menggendongnya. Hati-hati." Liu Yu khawatir dengan jalan Yu Nyao. Meskipun dengan pertumbuhan Yu Nyao, Liu Yu dapat merasakan bahwa Yu Nyao telah banyak tumbuh dewasa, tetapi Liu Yu, yang terlalu khawatir, masih mengingatkan kita. Yu Nyao menggendong Yun Fan ke dalam pelukannya dan bergoyang maju mundur. Dia berkata dengan marah, "Jangan khawatir. Bahkan jika kamu menjatuhkanku, kamu tidak akan jatuh ke keponakan kecilku." Melihat ini, Liu Yu menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Yu Nyao telah banyak tumbuh dewasa. Sekarang, dia menunjukkan warna aslinya. Alih-alih pergi menemui Yu Nyao, Liu Yu menatap Yun Xiao dan memasukkan Yuan sungguhan untuk membuat Yun Xiao pulih lebih cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan kultivasinya tidak lambat. Telah mencapai kekuatan tingkat ke-7 Kaisar Wu. Di seluruh negeri Beiming, ada beberapa master. Tentu saja, dengan ketenaran Liu Yu di daratan Tiongkok, kekayaannya sendiri menjadi semakin kuat, dan Beiming menjadi semakin makmur dalam hal aura daratan dan kejeniusan bawaan. Era Raja Wu yang mendominasi Beiming telah lama berlalu, dan Kaisar Wu adalah tema seluruh benua. Selain itu, tidak ada yang bisa menjadi satu-satunya. Karena sekarang, ada banyak Wu Huang, dan mereka seperti 100 aliran pemikiran yang bersaing. Melihat situasi seperti itu, dunia bawah utara akan jatuh ke dalam kekacauan perang. Hanya ketika para tetua pelindung istana suci tertinggi muncul dan menghentikan mereka secara langsung, mereka dapat tenang. Setelah bertahun-tahun berlatih seni bela diri untuk negara Jin, Liu Ji telah tiba sebagai master seni bela diri kultivasi. Selain itu, ada yang lain, seperti debu dan asap dari Paviliun Qingchen, yang merupakan pemilik Paviliun Qingchen saat ini dan kultivasi tertinggi Paviliun Qingchen. Faktanya, ia telah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Wu. Bahkan ada desas-desus bahwa ia telah menembus Kaisar Wu, tetapi tidak ada yang mengonfirmasinya. Tetapi banyak orang mungkin dapat berkembang lebih baik jika mereka dapat meninggalkan Beiming dan pergi ke Sensu. Dalam hal ini, Liu Yu terlihat rumit. Pada awalnya, Chen Feiyan berencana untuk meninggalkan dunia bawah utara dan pergi ke daratan Cina. Namun, Paviliun Qingchen tempat Chen Feiyan berada tidak mau melepaskan orang-orang, berharap Chen Feiyan dapat mewarisi Paviliun Qingchen. Akhirnya, di bawah tekanan kematian gurunya, Chen Feiyan memilih untuk berkompromi dan bertahan. Sekarang debu beterbangan, mungkin penguasa pertama benua Ming Utara.
Namun, ada kesenjangan besar antara mereka dan mereka yang pergi ke Tiongkok. Selama tidak ada yang jatuh, saya khawatir mereka semua adalah yang paling kuat sekarang. Seperti Tianyu Gongxi, prestasinya telah menembus Wuzun, dan dia dapat mendominasi di daratan Tiongkok. Dibandingkan dengan itu, tampaknya pemandangan debu dan asap tidak terbatas, tetapi tidak banyak. Selain itu, beberapa orang sezaman Liu Yu juga menjadi andalan berbagai kekuatan. Di era ini, kebangkitan Minggu berada di era Sun Si. Untuk ini, Liu Yu mengerti sedikit, lalu tidak peduli lagi. Visinya telah tiba di daratan Shenzhou, tanah Beiming kecil. Menurutnya, semuanya hanyalah permainan kecil. Namun dalam 3 hari, dengan awan kultivasi Kaisar Wu, tubuhnya pulih sepenuhnya. Liu Yu juga mulai menikmati ketenangan pikiran dan menikmati kebahagiaan keluarganya. Dia tidak ingin memecah keheningan yang langka itu. Setiap hari, saya mengobrol dengan saudara dan teman-teman saya, membicarakan beberapa hal yang saya alami di daratan Tiongkok. Hal-hal ini sangat misterius dan aneh bagi para pejuang di daratan Tiongkok. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihat pemandangan besar di dunia bawah utara. Untuk tujuan ini, untuk mendengar lebih banyak tentang berbagai cerita yang terjadi di daratan Tiongkok, Yu Nyao tidak peduli dengan saudara perempuannya dan mengganggu Liu Yu tentang hal-hal menarik di daratan tersebut. Setelah mendengar ini, Yu Nyao bahkan lebih terjerat dengan Liu Yu dan harus membawanya ke daratan Tiongkok untuk berkunjung. Liu Yu dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa dia akan membawanya bersamanya ketika dia memiliki kesempatan. Mengenai kapan, dia tidak dapat menjaminnya. Bagaimanapun, itu tidak aman di daratan Tiongkok. Ketika Liu Yu mengatakan bahwa dia telah menembus Santo Bela Diri, mereka terkejut. Dan kemudian, Liu Yu menjatuhkan bom yang berat, bahkan jika dia bernama Wu Sheng, sulit untuk menolongnya. Saat itu, semua orang mati rasa. Ada terlalu banyak kejutan yang dibawa oleh Liu Yu. Satu persatu, mereka kewalahan. Mereka mati rasa. Saat ini, bahkan jika Liu Yu mengatakan sesuatu, saya khawatir reaksi pertama mereka bukanlah ketidakpercayaan. Sebaliknya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Liu Yu seharusnya benar. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia. Berita tentang kembalinya Liu Yu segera menyebar. Segera, di segala penjuru, tidak hanya negara Jin, tetapi juga seluruh daratan Beiming. Hampir semua orang berpengaruh datang ke Liu Yunzong. 2 murid Liu Yu yang pergi berlatih juga yang pertama bergegas ke Liu Yu, berpikir untuk bertemu dengan gurunya. Yang pertama tiba adalah Ji Wuming, yang sekarang menjadi kepala negara Jin. Untuk ini, Liu Yu tidak terkejut. Sejak Liu Yu pergi sebagai guru nasional negara Jin, keluarga kerajaan negara Jin tetap berhubungan dengan Liu Yunzong. Selain itu, para guru negara Jin terkadang ditunjuk oleh para tetua sekte Liu Yun. Dengan cara ini, akan selalu ada murid yang memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan untuk mengungkapkan pada saat pertama. Yang mengejutkan Liu Yu, orang kedua yang datang ke sekte Liu Yun untuk mencari Liu Yu adalah Chen Feiyan. Debu dan asap, seperti yang diharapkan, menerobos ke Kaisar Wu, dan masih merupakan Kaisar Wu tingkat kedua. Meskipun di hadapan Liu Yu, kekuatannya masih seperti sampah, yang tidak layak disebut, tetapi di Laut Utara, itu sudah sangat bagus. Silakan duduk. Dengan senyum tipis, Liu Yu mengundang mereka untuk duduk. Ji Wuming tampak sedikit kaku, karena dia telah mendengar bahwa kultivasi Liu Yu adalah seorang santo bela diri, yang berdiri di puncak daratan Tiongkok. Dan mereka juga merasakan napas Liu Yu yang tak terduga, yang membuat mereka merasa bahwa kesenjangan dengan Liu Yu terlalu besar. Namun, dibandingkan dengan Ji Wuming, Liu Yu memiliki warna kebencian di mata Chen Feiyan. Itu seperti wanita yang penuh kebencian yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu suaminya. Liu Yu tidak tahan, dia dengan cepat menghindari matanya dan memalingkan muka. Ketika mata Chen Feiyan kembali normal, Liu Yu berkata sambil tersenyum, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Prestasimu telah mengalami kemajuan besar. Dibandingkan denganmu, kami jauh tertinggal. Sekarang kamu adalah seorang ahli bela diri dan benar-benar berdiri di puncak seluruh benua Sensu. Ji tidak memiliki kehidupan yang berarti sambil tersenyum pahit, pada saat yang sama dalam nada yang tenang, melihat Liu Yu tidak memperbaiki karena jauh melampaui mereka dan membenci mereka. Liu Yu tertawa dan mengobrol dengannya. Dari waktu ke waktu, dia menunjukkan beberapa masalah yang sulit mereka pahami. Liu Yu selalu dapat menyelesaikannya dengan mudah.
Pada awalnya, Chen Feiyan menatap Liu Yu dengan getir dari waktu ke waktu. Namun, lambat laun, pendapat Liu Yu benar-benar menarik perhatiannya. Dia mendengarkan dengan saksama nasihat Liu Yu kepada mereka. Liu Yu menemukan masalah yang sangat serius ketika dia memberikan arahan, yaitu, seni bela diri dan keterampilan mereka adalah yang terbaik di dunia bawah utara. Namun, dibandingkan dengan daratan Tiongkok, barang-barang kelas 3 di daratan Tiongkok lebih buruk daripada keterampilan yang dipraktikkan oleh dua orang. Dapat dibayangkan bahwa metode kultivasi orang lain akan sangat buruk. Kedua pria itu mampu berkultivasi hingga sejauh ini, mengandalkan sepenuhnya pada bakat mereka sendiri, terutama Chen Feiyan. Dia sekarang telah berkultivasi ke Kaisar Wu, dan keterampilan kultivasi di atas Kaisar Wu tidak tersedia di daratan Tiongkok. Oleh karena itu, metode kultivasi dirinya ke ranah Kaisar Wu sepenuhnya dicapai dengan melihat beberapa deskripsi Kaisar Wu dan menjelajahinya sendiri. Saya khawatir selain Liu Yu, Santo bela diri yang kembali dari daratan Shenzhou, satu-satunya orang yang telah mencapai prestasi Kaisar Wu di seluruh negeri Beiming adalah debu dan asap. Namun, jika kita memberikan sumber daya yang sama, keterampilan dan keterampilan yang sama kepada para praktisi seni bela diri di dunia bawah utara, situasinya mungkin sangat berbeda. Setidaknya, ada satu hal yang dapat dipastikan Liu Yu, yaitu, bakat kultivasi seni bela diri di Beiming tidak lebih buruk daripada di Shenzhou. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan dari Wuji tertinggi. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, setidaknya, mereka ada hubungannya dengan Wuji tertinggi. Bagaimanapun, Wuji tertinggi adalah karakter yang tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Liu Yu tidak memiliki sedikit pun rasa kikir, dan langsung mewariskan keterampilan kultivasi tingkat suci yang telah diajarkan untuk menguasai Tianyu. Kedua orang itu terkejut, mereka tahu yang mana yang bukan milikku. Bahkan jika itu adalah keterampilan tingkat prefektur, itu sudah cukup untuk membuat tanah Ming Utara bangkit dalam perjuangan yang sengit. Keterampilan tingkat suci, yang dapat langsung dikultivasikan ke Santo bela diri, dapat dibayangkan. Mereka langsung menolaknya. Lagi pula, meskipun mereka memiliki hubungan yang sangat baik, mereka tidak mampu menunjukkan keterampilan seperti itu. Debu beterbangan, asap, malu untuk menerimanya, tetapi hati mereka dipenuhi perasaan aneh, hati mereka tidak mudah padam, api cinta mereka menyala lagi. Melihat penolakan mereka, Liu Yu berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya berencana untuk mewariskan beberapa metode kultivasi yang baik setelah beberapa waktu. Namun, saya pikir lebih baik untuk berdiskusi dengan tetua pelindung. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, mereka langsung tidak menolak. Mereka membaca dengan saksama keterampilan yang diberikan Liu Yu kepada mereka. Pandangan ini langsung menarik perhatian mereka, baik dalam bidang kultivasi maupun aspek lainnya. Melihatnya, mereka tidak bisa menggerakkan mata mereka dan menundukkan Liu Yu ke satu sisi. Kemudian, mereka bersemangat untuk mencoba. Mereka jelas ingin berlatih dan bereksperimen. Ketika Liu Yu melihat ini, dia berkata sambil tersenyum, saya pikir ini belum terlalu dini. Saya akan melihat bayi kecil saya. Kalian bisa kembali dulu. Sebulan kemudian, ketika Yun Fan adalah anggur bulan purnama, kalian bisa datang lagi. Mereka mengangguk dengan penuh rasa terima kasih, lalu bergegas pergi. Mereka tidak sabar untuk berlatih. Ketika mereka pergi, Liu Yu juga pindah ke istana suci tertinggi. Tetua pelindung menemuinya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak menikmati kebahagiaan langkah keluargamu dan datang kepadaku? Liu Yu langsung ke pokok bahasan dan berkata bahwa dia ingin menyebarkan seni bela diri di dunia. Tetua pelindung terdiam dan berkata untuk waktu yang lama, apakah kamu tahu bahwa aura seluruh negeri Beiming, bahkan negeri Shenzhou, terbatas? Liu Yu mengangguk, tidak perlu dikatakan lagi, dia tahu segalanya. Penjaga tua itu berkata, sekarang situasinya adalah aura dunia bawah utara meningkat karena pergerakan Qi. Oleh karena itu, persediaan melebihi permintaan, dan lebih banyak orang dapat berlatih. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak aura yang akan dikonsumsi. Tiba-tiba, jika keterampilan disebarkan, sejumlah besar ahli pasti akan lahir. Pada saat itu, aura akan menjadi sangat tipis. Di masa depan, tidak peduli seberapa maju keterampilannya, akan sulit untuk mengolahnya. Petik 2. Saya ingin mewariskan beberapa jasa Tang. Liu Yu menyesal,
Tetua penjaga berkata sambil tersenyum, sekarang aura dunia bawah utara secara bertahap meningkat. Anda dapat memilih beberapa orang dekat yang memiliki keterampilan kultivasi yang baik. Selain itu, Anda juga dapat secara acak mengajarkan beberapa keterampilan seni bela diri dengan bakat yang baik. Liu Yu mengangguk, tetapi ada sebuah ide di hatinya, yang perlahan muncul di benaknya. Tetua pelindung itu menghela napas, lalu melanjutkan, sebenarnya, aku ingin mengambil semua prajurit di seluruh benua. Amati dengan saksama dan pilih prajurit yang paling luar biasa dan berbakat untuk dikultivasikan. Namun, ada terlalu banyak faktor pasca natal dan kondisi bawaan. Selain itu, sebagian besar prajurit hanyalah orang biasa. Sebelum aku selesai mengamati para prajurit di seluruh benua Beiming, sekelompok prajurit baru telah lahir. Tidak ada cara untuk mempertimbangkan mereka. Setelah mendengarkan kata-kata tetua pelindung, Liu Yu tiba-tiba bersinar terang di benaknya, dan pikiran-pikiran sporadis sebelumnya tiba-tiba terhubung. Ya, kita dapat memilih bakat-bakat paling luar biasa di seluruh dunia bawah utara untuk dikultivasikan. Liu Yu berkata dengan gembira. Tetua pelindung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak realistis. Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Bagaimanapun, hanya di tempat yang berbeda kita dapat membudidayakan orang baik dan orang jahat. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak berada di bawah komandonya, sebagian besar praktisi seni bela diri akan tetap mengingat perasaan istana suci tertinggi. Petik 2. Setelah mendengar ini, tetua pelindung terkejut dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa saya bisa melihatnya sebaik Anda. Jika saya bisa meletakkan status keluarga saya sebelumnya, mungkin istana suci tertinggi akan bangkit sejak lama. Tidak terlambat, kita bisa melakukannya sekarang, kata Liu Yu sambil tersenyum. Tetua pelindung mengangguk sambil tersenyum. Tampaknya dia sepenuhnya setuju dengan latihan Liu Yu meskipun keduanya telah membuat keputusan itu perlu direncanakan dengan baik. Tetua pelindung mengeluarkan sepotong batu warisan dan berkata, selama batu warisan ini dimasukkan ke dalamnya dengan akal ilahi, dan seseorang telah lulus ujian di masa mendatang, dia dapat secara acak mewariskan keterampilan internal sekali. Selain itu dapat mencegah keterampilan internal ditransmisikan keluar. Petik 2. Itu benar-benar hebat. Aku masih khawatir tentang bagaimana cara menyimpan keterampilan itu. Liu Yu sangat gembira. Tetua pelindung mengangguk dan berkata, dalam hal ini, aku telah menanamkan banyak keterampilan umum dan tingkat lanjut di istana suci tertinggiku. Namun, keterampilan tingkat lanjut harus melalui ujian istana suci tertinggi dan bergabung dengan istana suci tertinggi. Liu Yu mengambil alih batu warisan dan memasukkan beberapa keterampilannya, dari yang tinggi hingga yang rendah, bahkan pada tingkat manusia. Setelah masalah keterampilan itu terpecahkan, Liu Yu dan tetua pelindung datang ke pusat dunia bawah utara untuk membuka ruang untuk pengujian. Ada semua jenis pos pemeriksaan yang didirikan oleh tetua pelindung dan Liu Yu. Tentu saja, sebagian besar dari mereka dirancang oleh tetua pelindung, dan Liu Yu hanya menjaga pos pemeriksaan. Bagaimanapun, tetua pelindung telah hidup selama bertahun-tahun. Dia sangat berpengalaman dalam semua jenis pembentukan organisasi, aliran susunan, dan lainnya. Di antara mereka, tetua pelindung juga memindahkan beberapa boneka dari istana suci tertinggi ke tempat pengujian ini. Bahkan dengan bantuan Liu Yu dan tetua, butuh lebih dari setengah bulan untuk menyelesaikannya. Setelah selesai, Liu Yu merasa puas melihat tempat di mana dia berpartisipasi dalam warisan. Tetua pelindung berkata sambil tersenyum, tempat warisan ini paling memperhatikan sifat pikiran, tetapi bakat adalah yang berikutnya, yang sangat bagus. Liu Yu tersenyum, tetapi karena kurangnya bakatnya, dia hampir tidak bisa menjadi putra istana tertinggi. Secara alami, dia tahu bahwa bakat itu penting, tetapi yang lebih penting adalah usahanya sendiri. Sekarang tempat warisan telah menjadi, kapan kamu akan membuatnya dikenal dunia? Tetua pelindung melihat prestasinya dan bertanya sambil tersenyum. Liu Yu berkata, aku sudah memutuskan untuk memberi tahu dunia pada hari anggur bulan purnama Yunfan kita. Baiklah, sekarang setelah kau membuat rencana, aku tidak akan ikut serta lagi. Semuanya terserah padamu. Tetua pelindung mengangguk dan kemudian berkata. Liu Yu bertanya, tidakkah kau muncul? Jika kau muncul, seluruh dunia bawah utara akan mengingatmu, dan akan lebih mudah untuk bergabung dengan istana suci tertinggi. Bukankah kau termasuk dalam istana tertinggi kita?
Kau sudah cukup. Tetua pelindung tersenyum dan kemudian berkata. Liu Yu sedikit tertegun, lalu tersenyum, sekejap kembali ke kediaman, akan memiliki rencana untuk diucapkan. Selain Yun Ting Fei, pemimpin klan, sedikit mengernyit, lalu setuju. Waktu berlalu dengan cepat, pada hari ini bulan purnama Liu Yunfan, hari baru saja menyingsing, lalu seorang pendekar datang. Seluruh Liu Yunzong menjadi sibuk. Tidak peduli siapa yang menaruh dendam pada Liu Yu atau siapa yang menentang Liu Yu, mereka semua datang. Karena aku, semua orang tahu bahwa Liu Yu telah menembus alam suci bela diri. Wu Zun dan Wudi semuanya jauh dari para pendekar di dunia bawah utara, apalagi alam suci bela diri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memanfaatkan kesempatan ini guna membangun hubungan yang baik dengan Liu Yu. Liu Yu dan Yun Xiao menggendong anak-anak mereka, mondar-mandir di antara kerumunan, tersenyum dan menyapa orang-orang dari waktu ke waktu. Ketika jamuan makan hendak bubar, Liu Yu datang ke tempat yang tinggi dan batuk pelan. Meskipun suaranya kecil, suaranya jelas terdengar di telinga orang-orang, dan seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat semua orang melihatnya, Liu Yu berkata, "Kalian, setelah aku kembali dari daratan Tiongkok, aku menemukan bahwa keterampilan kultivasi kalian jauh dari daratan Tiongkok. Jadi setelah berdiskusi dengan para tetua pelindung istana suci tertinggi, aku membuka tempat untuk warisan, yang berada di pusat dunia bawah utara. Di dalamnya, tidak hanya ada keterampilan tingkat Sein, tetapi juga keterampilan seni bela diri tingkat Sein, yang dapat membuatmu berkultivasi menjadi orang suci bela diri." "Apa, keterampilan tingkat Sein dan seni bela diri dapat dikultivasikan ke tingkat orang suci bela diri?" Seluruh hadirin sangat terkejut. "Kalian mungkin mendapatkan semua pahala dengan cara kalian sendiri," Liu Yu berkata sambil tersenyum. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada yang bisa ikut serta dalam ini? Tentu saja, tidak peduli baik atau jahat, cantik atau jelek, kalian dapat ikut serta, tetapi jika seseorang bertarung di dalamnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara Liu Yu sedikit dingin. Tiba-tiba, orang-orang merasa seperti jatuh ke dalam es, dan mereka terkejut. Keadaan seperti apa yang telah dicapai Liu Yu yang dapat memengaruhi kenyataan? Apa yang seharusnya dikatakan? Liu Yu berkata, 3 hari kemudian, warisan tanah resmi dibuka, Anda ingin mencoba, bersiap-siap. Sebagian besar orang yang datang untuk berpartisipasi dalam anggur bulan purnama putra Liu Yu datang atas nama pasukan mereka sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, mereka segera bergegas kembali untuk melaporkan berita tersebut. Chen Feiyan dan Ji Wuming tidak pergi, terutama Ji Wuling, yang ingin berbicara tetapi berhenti. Melihat ini, Liu Yu tersenyum. Melihat senyum Liu Yu, Ji tahu bahwa Liu Yu sudah tahu apa yang dipikirkannya dan tidak lagi bersembunyi. Dia bertanya, "Saudara Liu, saya tidak tahu apakah saya bisa bergabung. Saya masih membutuhkan keterampilan seni bela diri." Sambil tersenyum dan mengangguk, Liu Yu berkata, "Tentu saja, semua orang bisa memiliki kesempatan asalkan mereka lulus ujian, tetapi tingkat kesulitan ujiannya tidak rendah. Selain kekuatan dan bakat, yang terpenting adalah ketekunan dan kemauan." Mendengar itu, Ji Wuming penuh percaya diri, berkata, "Jangan khawatir, bagaimana mungkin ini bisa membuatku malu? Haha, aku khawatir di seluruh dunia bawah utara, kecuali tempat warisan yang baru saja dibuka, semua orang seni bela diri di seluruh benua akan berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, mungkin ada 10 atau 20 orang yang bisa mendapatkan warisan. Biasanya, itu adalah keajaiban untuk mendapatkan 1 atau 2 dalam setahun." Liu Yu berkata tentang kemungkinan kepada Ji Wuming sambil tersenyum. Ji Wuming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, berkata, "Ini juga terlalu sulit. Orang seni bela diri di seluruh benua dinasti Ming Utara banyak jumlahnya, tetapi hanya sedikit yang memiliki harapan. Hukum tidak bisa disahkan dengan mudah. Tentu saja, kita harus memperlakukannya dengan hati-hati." Liu Yu tidak marah. Ji Wuming tidak punya pilihan selain berkata, "Harapanku pasti menyedihkan." Liu Yu mengangguk dan berkata, "Benar-benar menyedihkan." Kemudian, terlepas dari mata Ji Wuming yang tertekan, dia melihat kecerobong asap debu yang berterbangan, harapan gadis debu untuk mendapatkan warisan sangat besar. Asap debu terbang membeku, dan Ji Wuming dengan iri melihat cerobong asap debu terbang, gadis debu, tampaknya harapannya sangat besar, bahkan Liu Yu, pembuat level, berpikir kamu bisa lulus.
Aku akan mencobanya jika aku bisa. Asap debu terbang mengangguk. Liu Yu mengangguk. Bakat Chen Feiyan sangat bagus. Setelah Liu Yu pergi, tampaknya dia juga menjadi favorit Tanah Beiming, yang sangat meningkatkan potensi bakatnya. Aku khawatir ini adalah kesempatan bagus untuk terbang ke Tanah Warisan jika kamu tidak beruntung 3 hari kemudian, tempat warisan dibuka tepat waktu, dan semua prajurit, terlepas dari prestasi dan status tingkat rendah mereka, bergegas ke lokasi warisan. Dalam hal ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, mereka yang bergegas di depan mungkin tidak dapat memperoleh warisan, tetapi mereka yang memiliki pikiran yang kuat pasti akan dapat memperoleh warisan. Sebagian besar niat awal Liu Yu untuk mendirikan tempat warisan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada mereka yang, seperti dirinya, tidak memiliki bakat tetapi cukup gigih. Sama seperti saya, bukankah Anda bangkit karena Anda mendapatkan ramuan batin? Jika pikiran cukup kuat, seharusnya ada lebih banyak yang kedua dan ketiga. Sehari kemudian, banyak prajurit yang tersingkir. Namun, bahkan jika mereka tersingkir, mereka juga memiliki beberapa panen. Hanya melihat segala macam hal yang tidak berani mereka pikirkan sebelumnya, sehingga mereka dapat memperluas wawasan mereka adalah semacam panen. 10 hari kemudian, masih ada lebih dari 20 orang yang masih bekerja keras, dan yang lainnya semuanya tersingkir. Situasi di sini menarik para tetua pelindung untuk mengamati kinerja orang-orang ini. Orang-orang ini baik, dan mereka telah mencapai standar murid-murid kita di luar istana suci tertinggi di zaman kuno. Kata wali yang lebih tua. Liu Yu menggelengkan kepalanya dalam diam, tetapi ketika dia memikirkan identitas asli uji tertinggi, semuanya mungkin terjadi. Pada akhirnya, 12 orang mendapatkan warisan, dan yang pertama mendapatkan warisan adalah debu yang beterbangan. Untuk ini, Liu Yu tidak memiliki warna yang terlalu mengejutkan, ini adalah antisipasinya. Namun, yang kedua menarik perhatiannya. Yang ini sangat biasa, tetapi dengan kemauan dan ketekunannya sendiri, dia bertahan dan menjadi yang kedua. Namun, yang terpenting adalah bahwa keterampilan warisan orang ini sebenarnya adalah keterampilan tingkat rendah dan formula yang kuat. Dali Jue ini benar-benar keterampilan tingkat rendah, dan terutama digunakan untuk menumbuhkan kekuatan dan tubuh. Pria muda itu tercengang saat dia mendapatkan formula yang kuat. Dapat dibayangkan betapa hebatnya pukulan saat ini padanya. Kerja keras untuk mendukung motivasinya, semuanya hilang, hampir pingsan. Namun segera, pria itu kembali normal, yang membuat Liu Yu penasaran dan mengikuti pria muda itu dengan tenang. Wei Jin, seorang pemuda, berasal dari desa pegunungan kecil. Ia adalah seorang pejuang. Ia memiliki seorang ibu yang terbaring di tempat tidur dan sering diganggu oleh keluarga besar. Kali ini, ia mendengar tentang tempat warisan dan menunjukkan kepadanya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Ia merasa bahwa ia tidak berlatih bela diri, tetapi telah mencapai alam samurai dengan penjelajahannya sendiri dan mendengarkan perkataan orang lain. Jika ia memiliki keterampilan, apakah situasinya akan berbeda? Siapa yang tahu bahwa ia bertahan sampai akhir, tetapi takdir mempermainkannya dengan sangat hebat. Melihat ini, Wei Jin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, sepertinya takdir tidak berpihak padaku. Tetapi lebih baik memiliki keterampilan daripada tidak memilikinya. Aku akan tetap berlatih. Dengan tekad dalam hatinya, Wei Jin dengan tegas meninggalkan warisan dan kembali ke desanya. Melihat Wei Jin kembali, anak-anak dari sebuah keluarga besar mengejek dengan keras, haha. Si bodoh ini mengira bahwa ia dapat lulus ujian. Hasilnya, ia tidak kembali dengan putus asa. Wei Jin mengabaikannya dan terus merawat ibunya yang terbaring di tempat tidur setiap hari, sambil berlatih Jue yang paling rendah. Hari demi hari, kesadaran ilahi Liu Yu selalu memperhatikan anak bernama Wei Jin ini. Kecepatan Wei Jin dalam berlatih Dali Jue cukup bagus, tetapi itu hanyalah keterampilan tingkat rendah, yang hanya meningkatkan kekuatan fisiknya. Bagi mereka yang berlatih Qigong, kemajuannya terlalu lambat. Menurut pengamatannya, Liu Yu menemukan bahwa Wei Jin memang anak yang sederhana dengan karakter yang kuat. Meskipun bakatnya mirip dengan dirinya yang asli, dia tetap sangat baik secara keseluruhan. Liu Yu menggerakkan pikirannya dan mengambil keputusan. Setelah mengamatinya sebentar, dia menerimanya sebagai murid. Hari itu, Liu Yuzheng dan Yun Xiao sedang berkeliaran di taman. Tiba-tiba, wajah mereka berubah. Mereka memberitahu Yun Xiao untuk menunggu mereka sendiri sebentar, dan kemudian mereka pergi dalam sekejap.
Ketika dia muncul lagi, Liu Yu telah datang ke Wei Jin. Saat itu, wajah Wei Jin pucat, dan seluruh tubuhnya sangat menyedihkan sehingga dia tampak seperti telah dihisap kering. Kesadaran ilahi Liu Yu sedikit menyapu, lalu memahami situasi Wei Jin saat itu. Saat itu, aura Wei Jin benar-benar kosong, dan aura yang kosong itu berubah menjadi kekuatan fisiknya, kekuatan murni. Itu lebih murni daripada kekuatan kelahiran alami ketika Liu Yu mempraktikkan formula sihir 9 putaran. Itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kekuatan, tetapi itu bukan hal yang baik untuk menyerap Reiki sepenuhnya dan sangat meningkatkan kekuatan. Terutama bagi Wei Jin, seorang pria seni bela diri tingkat rendah yang hanya berlatih Dali Jue, ada kekurangan aura yang sama sekali. Untungnya, Liu Yu telah memperhatikannya, jika tidak, saya khawatir dia hanya akan terkuras sampai mati. Liu Yu sebagai orang suci bela diri, sedikit hisapan muntah, penyerapan aura sebanding dengan Wei Jin selama bertahun-tahun untuk menyerap aura total. Aura Liu Yu mengalir ke tubuh Wei Jin. Tiba-tiba, seluruh tubuh dengan rakus menyerap aura. Hati Liu Yu sedikit berharap, diam-diam, situasi ini umumnya muncul untuk membangkitkan penampilan fisik khusus. Tampaknya ini untuk membangkitkan fisik. Namun segera, wajah Liu Yu berubah, dan dia mendapat informasi lengkap, tetapi dia tidak pernah menemuinya. Jangankan menemuinya, dia tidak pernah mendengarnya. Wei Jin menyerap aura dan menyerapnya sepanjang waktu. Namun, selain meningkatkan kekuatannya, tidak ada perubahan lain. Selain meningkatkan kekuatannya, dia masih meningkatkan kekuatannya. Pertama, kekuatannya sebanding dengan master seni bela diri, lalu dengan semangat bela diri, dan kemudian dengan sekolah seni bela diri, dan kemudian secara bertahap berhenti. Mungkin Liu Yu tidak memiliki fisik khusus, tetapi sulit untuk melihat apakah ada. Berpikir, Liu Yu akan terus mengamati keadaan Wei Jin, sampai sehari kemudian, Wei Jin baru bangun. Setelah bangun, Wei Jin membuka matanya dan melihat Liu Yu berdiri di depannya. Dia tertegun, kemudian dia menatap Liu Yu dengan waspada dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini?" Liu Yu tersenyum, berkata, "Kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini." Wei Jin tertegun, dan kemudian dia ingat bahwa dia sedang berlatih. Dia merasa bahwa dia akan menerobos kemacetan, jadi dia bekerja keras. Namun, setelah terobosan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yuan sejati yang dia kembangkan langsung ditelan dan diserap oleh keinginan kuat yang tiba-tiba dari tubuhnya, dan kemudian dia bahkan ingin menyerap sisa kekuatan di tubuhnya, dan ingin mengubahnya menjadi kekuatan. Krisis muncul pada saat itu. Setelah itu, dia tidak sadar. Dia hanya merasakan ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya seperti mata air, yang secara bertahap membuatnya merasa lebih baik. Dan dia, juga santai, di masa lalu, menurut situasi seperti itu, seharusnya Liu Yu yang menyelamatkannya mengetahui bahwa Liu Yu telah menyelamatkannya. Wajahnya menatap Liu Yu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata terima kasih. Dia tidak khawatir dengan ide-ide Liu Yu. Menurutnya, dia tidak memiliki apapun untuk menarik perhatian Liu Yu. Mengenai karakternya, Liu Yu sangat menyukainya. Dia mengangguk pada dirinya sendiri dan berkata, "Sebenarnya, aku telah memperhatikanmu selama setahun. Aku telah memperhatikanmu sejak kamu mendapatkan buku keterampilan tingkat rendah itu. Apa, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki kungfu, dan aku belum memberitahu siapapun?" Wei Jin bertanya dengan tidak percaya. Sambil tersenyum, Liu Yu berkata, "Aku memasukkan semua keterampilan ke sana. Aku ingin tahu, bukankah itu mudah? Kamu memasukkan semuanya." Wei Jin Xian terkejut, lalu bereaksi dan berkata dengan tidak percaya, "Apakah kamu Sein bela diri Liu Yu?" Liu Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Barang-barang itu asli. Aku pikir tidak ada yang berani berpura-pura menjadi namaku di seluruh negeri Beiming." Wei Jin hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia menatap Liu Yu dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat ini, Liu Yu berkata dengan hati-hati, "Aku telah mengamatimu selama lebih dari setahun. Bagi orang lain, mendapatkan warisan adalah lulus, tetapi bagimu, ujian baru saja dimulai." Wei Jin tidak tahu mengapa dia menatap Liu Yu. Dia tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu, yang sudah tahu karakter Wei Jin yang sederhana, berkata langsung, "Maksudku, aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Bagaimana menurutmu?" "Apa, sungguh?" Terkejut, tidak percaya,
gembira. Wei Jin saat ini tidak tahu harus berpikir apa, apakah takdir selalu berpihak padanya. Liu Yu berpura-pura tidak senang dan berkata, "Kenapa, kamu tidak mau?" "Ya, bagaimana mungkin aku tidak mau?" Wei Jin menjawab dengan keras. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Saya sudah bertemu dengan guru Wei Jin. Baiklah, keterampilan ini adalah hadiah dari guru saya untuk bertemu dengan Anda." Setelah itu, Liu Yu mewariskan seperangkat keterampilan tingkat Sein termasuk seni bela diri, dan seni rahasia kepada Wei Jin. Wei Jin sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, guru." Mengangguk puas, Liu Yu membantunya berdiri dan berkata, "Anda dapat melihat keterampilan itu kapan saja. Saya ingin tahu tentang konstitusi Anda. Saya akan membawa Anda untuk bertemu seseorang. Mungkin dia tahu situasi Anda." Wei Jin mengangguk. Dia juga ingin tahu tentang situasinya sendiri. Selain itu, perasaan berkeliaran di ambang kemarahan membuatnya mengingat dengan jelas. Ibu Wei Jin hanyalah penyakit biasa, yang dengan mudah disembuhkan oleh Liu Yu. Setelah membawanya kembali ke sekte Liu Yun, Liu Yu membawa Wei Jin ke istana suci tertinggi untuk menjaga kediaman tetua. Setelah Liu Yu berbicara tentang berbagai kondisi Wei Jin, tetua pelindung itu terkejut, namun dia tidak berbicara. Ketika Liu Yu tidak sabar, tetua pelindung bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar tentang darah Pangu, atau darah Kaitian?" "Saya belum pernah mendengar tentang darah Pangu, tetapi saya pernah mendengar tentang Pangu," jawab Liu Yu. Dikatakan bahwa semua hal di dunia, termasuk langit dan bumi, memiliki cara kuno. Liu Yu tertegun dan kemudian berkata, "Dengan cara ini, darah Pangu ini tidak biasa." "Tentu saja tidak." Pada saat itu, Pangu, Dewa yang agung, memimpin 3.000 hukum dengan kekuatannya sendiri dan hukum kekuatannya sendiri, dan membuka alam semesta dan ruang dan waktu yang tak terbatas. Kemudian kita dapat mengetahui kekuatan darah Pangu. Kata penjaga yang lebih tua. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia melanjutkan, "Namun, jangan berpikir bahwa darah Pangu tidak berharga. Sebagian besar praktisi seni bela diri kita memiliki darah Pangu, tetapi mereka tersembunyi di dalam tubuh dan tidak dapat berperan sama sekali. Apakah darah Pangu Wei Jin telah bangkit? Apakah itu akan menjadi hebat di masa depan?" Liu Yu memiliki cara yang luar biasa. Wei Jin juga menatap tetua itu dengan rasa ingin tahu dan harapan. Tetua pelindung berkata sambil tersenyum, "Bisa dikatakan dia kuat atau tidak?" "Oh, bagaimana cara mengatakannya?" Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga tua itu berkata, "Darah Pangu perlu bangun lagi dan lagi. Sekarang dia baru pertama kali bangun. Mengenai kapan dia akan bangun untuk kedua kalinya, dia tidak tahu. Selain itu, setiap kali dia bangun, dia membutuhkan banyak energi. Dia harus siap secara mental." Liu Yu merasa lega mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Itu hanya energi aura. Bisakah itu melampaui aura yang dibutuhkan untuk mengolah formula sihir 9 putaran? Itu benar-benar mustahil pada tahap awal, tetapi jika menyangkut bagian belakang, itu mungkin. Jika menyangkut bagian belakang, saya khawatir aura seluruh daratan Tiongkok tidak cukup. Lagi pula, hanya memikirkan kemampuan Pangu untuk menjelma semua hal dapat dibayangkan." Tetua pelindung berkata, bermain-main dengan baunya. Liu Yu menghirup udara dingin. Dengan cara ini, sulit bagi Pangu untuk bangkit, dan ada juga banyak kesulitan setelah bangkit. Setelah bercanda, tetua pelindung berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Untuk bangkit sampai titik itu, aku khawatir kamu setidaknya harus menjadi dewa. Selain itu, tidak mudah untuk membangkitkan darah Pangu. Secara umum, tidak mudah untuk membangkitkan darah Pangu untuk kedua kalinya." Liu Yu dan Wei Jin tiba-tiba menganggukkan kepala. Pada saat yang sama, mereka senang, tetapi juga sedikit kecewa. Namun, Liu Yu segera pulih seperti sebelumnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sampai sejauh mana kamu perlu bangun sampai titik di mana aura seluruh daratan Cina tidak cukup?" "Haha, untuk mencapai tingkat itu, keadaan Wei Jin, setidaknya 3 kali. Bahkan jika keadaan kebangkitan tertentu tidak ideal, 4 kali dan 5 kali mungkin tidak akan bisa tercapai," kata sesepuh pelindung itu sambil tersenyum. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tidak mudah untuk bangun sekali atau 2 kali. 4 kali dan 5 kali, saya khawatir, Wei Jin mungkin tidak dapat mencapainya sepanjang hidupnya.
Wei Jin juga sedikit kecewa. Namun, dia ceria dan teguh, dan segera pulih seperti biasa. Sebaliknya, dia bertekad untuk berkata, saya akan dapat bangun lebih dari 4 kali. Mendengar ini, tetua pelindung tertawa dan berkata, kamu murid, kamu benar-benar memiliki ambisi yang besar. Kamu bangun 4 kali. Apakah kamu tahu apa tingkat seni bela diri terendah ketika kamu bangun 4 kali? Mereka menggelengkan kepala. Namun, begitu mereka mendengar kata-kata tetua pelindung, mereka dapat mengetahui bahwa prajurit yang terbangun 4 kali lebih kuat dari yang mereka kira. Tetua pelindung berkata sambil tersenyum, para prajurit yang terbangun dengan darah Pangu selama 4 kali setidaknya adalah Dewa Surga, yang berarti bahwa kultivasi di atas Tianzun adalah mungkin. Liu Yu benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa bangun 4 kali itu mengerikan. Namun, tingkat kengeriannya di luar imajinasi. Saya khawatir di antara keempat masa itu, darah tetua sulit dipertahankan. Liu Yu mengangguk. Tentu saja, dapat dibayangkan bahwa kekuatan Wei Jin meningkat dari seorang pejuang ke tingkat yang sebanding dengan Wuzong. Kekuatannya melonjak 3 tingkat berturut-turut. Bahkan jika tidak begitu mengerikan, itu tidak akan jauh lebih buruk. Dengan desahan dalam hatinya, Wei Jin membangkitkan darah yang sangat besar, tetapi ternyata itu adalah bakat yang sangat lemah. Namun, Liu Yu masih memiliki secercah harapan dan bertanya, menurut tetua berapa kali Wei Jin dapat membangkitkan darahnya? Tetua pelindung berpikir sejenak dan berkata, semakin rendah kultivasinya, semakin baik kebangkitannya. Karena kekuatan kebangkitan lebih murni, tanpa pengaruh faktor eksternal. Jika Anda bekerja keras, Anda seharusnya memiliki harapan untuk bangkit 3 kali. Oh, benar juga, tampaknya Wei Jin memilih Dali Jue ini dengan benar. Dali Jue ini hanyalah keterampilan tingkat rendah untuk meningkatkan kekuatannya. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Tetua pelindung mengangguk dan berkata, mungkin itu sebabnya muridmu dapat membangkitkan darah Pangu. Lagi pula, bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah berlatih selama lebih dari setahun? Wei Jin juga bergumam, awalnya, takdir tidak meninggalkanku, tetapi telah menjagaku. Mendengar ini, wajah Liu Yu tiba-tiba berubah. Dalam hatinya, dia tersentuh. Sentuhan semacam ini tiba-tiba mengingatkan Liu Yu pada kekuatan mengintip, seolah-olah bahkan kekuatan mata takdir, ketika dia telah melalui malapetaka suci dan alami. Namun, Liu Yu tidak terlalu banyak menyebabkan perhatian mata takdir, hanya 1 baris. Namun, sekilas inilah yang membuatnya mengingat dengan jelas. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan matinya saat itu. Hidup hampir tidak ada waktu, tidak peduli bagaimana, hati harus ingin menyelamatkan hidup, sekali lagi, hidup tidak juga mengatakan apa takdir. Tetapi sekarang tampaknya takdir telah mulai memperhatikannya. Pada saat yang sama, Liu Yu juga mengerti mengapa yang tertinggi akan menyuruhnya untuk menggabungkan yang lolos ketika dia menjadi dewa. Saya khawatir hanya sebelum menjadi dewa, ada harapan untuk menyingkirkan takdir. Setelah menjadi dewa, tidak ada harapan sama sekali. Ketika dia menjadi dewa, dia harus menjadi waktu terbaik untuk menyingkirkan takdirnya, sehingga dia dapat diintegrasikan pada saat menjadi dewa. Ada rasa urgensi di hatinya. Pada saat yang sama, Liu Yu tidak memiliki kepercayaan penuh pada Wuji Supreme. Meskipun pihak lain adalah kehidupan masa lalu mereka sendiri, tetapi pihak lain berdiri di puncak alam semesta, siapa yang tahu apakah pihak lain memiliki cara apapun, seperti membangkitkan jiwa dengan mayat, atau sesuatu. Semuanya tidak diketahui. Karena hal yang tidak diketahui, sulit bagi Liu Yu untuk sepenuhnya mempercayai yang tertinggi. Memikirkan kekhawatirannya, Liu Yu memilih untuk pergi karena dia menerima murid-muridnya dan harus mengamati dengan saksama. Melihat ini, penjaga tua itu berkata, jika kamu ingin bangun berkali-kali, sebaiknya kamu mengolah tubuhmu dengan murni, seperti formula sihir 9 putaran. Bagi yang lain, jangan berpikir untuk berlatih. Liu Yu menarik napas dingin dan akhirnya berkata sambil tersenyum masam, sepertinya muridku ditakdirkan menjadi raja perut sepertiku. Kultivasi jiwa dan tubuh Liu Yu, tubuh 9 putaran, konsumsi formula sihir sangat besar, latihan Qi, orang biasa 100 kali lipat dari dunia kecil, menyerap jumlah aura, juga 100 kali lebih banyak daripada orang biasa. Oleh karena itu, Liu Yu adalah raja perut sejati. Dan sekarang, jika Wei Jin juga berlatih formula sihir 9 putaran, itu akan menghabiskan banyak energi, jadi tidak perlu dikatakan lagi.
Ketika pembuluh darah Wei Jin terbangun, jumlah reiki yang dikonsumsi untuk setiap kebangkitan akan sangat besar. Ketika wali yang lebih tua mendengar Liu Yu mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Ketika Liu Yu berlatih formula sihir 9 putaran, kamar dagang di dunia tidak kurang bereaksi terhadapnya. Liu Yu menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Dengan sumber daya yang sama, mungkin saja untuk melatih beberapa master bela diri. Dalam hal ini, tetua pelindung masih puas dengan kebutuhan Liu Yu, tetapi beberapa merasa bahwa dia telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya. Untungnya, penampilan Liu Yu tidak mengecewakannya, tetapi membuatnya merasa sangat sulit, bahkan melebihi kepuasan yang dibayangkan. Saat ini, Liu Yu jelas akan menghadapi masalah yang sama dengannya, yang tentu saja membuatnya sedikit senang. Saat berpamitan untuk pergi, Liu Yu mengajar murid-muridnya, sambil menikmati kebahagiaan keluarga. Di antara mereka, putranya bahkan memanggil ayahnya, yang membuat Liu Yu sangat gembira, bahkan lebih bahagia daripada terobosannya dalam kultivasi. Meskipun suara ayahnya tidak terlalu jelas, itu sama. Liu Yu sangat menikmati hari seperti itu. Dia meluangkan waktu untuk mengambil alih Murong Sui. Keluarga itu benar-benar bersatu kembali. Murong Sui telah mendengar Liu Yu mengatakan sesuatu tentang Murong Sui sebelumnya. Meskipun awalnya tidak senang, dia tidak banyak bicara. Selain itu, Liu Yu tidak bertanggung jawab saat memasak nasi dengan nasi mentah. Sebaliknya, itu akan membuatnya lebih marah. Sedangkan untuk Yun Xiao, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, Yun Xiao adalah pendatang baru. Liu Yu mengenal Liu Yu sebelum dia. Meskipun dia merasa sangat senang, Liu Yu merasakan semacam depresi. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan kultivasi, semakin banyak orang yang dapat melakukan telepati dengan seluruh daratan Tiongkok, dan daratan Tiongkok akan menyampaikan perasaan tersebut kepada mereka. Induksi semacam ini dapat disebut induksi surga dan manusia. Sayangnya, bukan aturannya tetapi krisisnya. Dalam sekejap mata, setahun berlalu, dan Liu Yu memutuskan untuk menutup diri selama beberapa waktu. Ia merasa bahwa kultivasinya dapat menembus orang bijak agung dan mencapai alam Raja Suci. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Di menara waktu tempat Liu Yu tinggal, waktunya 10 kali lipat dari dunia luar, dan sudah 300 tahun. Pada saat tertentu, Liu Yu tiba-tiba membuka matanya, sepasang mata memancarkan cahaya yang mengerikan, seperti kilat, menembus kehampaan. Ah, seperti yang diharapkan, tidak ada tahun untuk berlatih. Semakin aku ke belakang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Aku memiliki menara waktu, yang dapat menghemat waktu 10 kali lipat. Butuh waktu 30 tahun untuk menerobos. Aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun untuk yang lain. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat yang sama, Liu Yu akhirnya mengerti mengapa begitu banyak praktisi seni bela diri tidak jatuh karena kurangnya kekuatan dan bakat, tetapi karena kurangnya umur panjang dan yuan, mereka meninggal meskipun mereka tidak mau. Waktu yang dibutuhkan untuk menerobos alam kecil dihitung dalam 100 tahun. Berapa ratus tahun yang dimiliki seorang Sein bela diri? Setelah menerobos penghalang, Yun Xiao memberitahu Liu Yu bahwa sesepuh pelindung datang untuk menemui Liu Yu sekali dan meminta sesuatu yang penting kepadanya. Liu Yu mengangguk, intuisi mengatakan kepadanya, aku khawatir sesuatu yang besar telah terjadi, jadi sesepuh pelindung akan cemas untuk melepaskan dirinya. Dalam sekejap, Liu Yu datang ke istana suci tertinggi, tempat sesepuh pelindung sedang menunggu. Melihat Liu Yu datang, sesepuh pelindung tidak berbicara omong kosong. Dia berkata, ada tempat di mana kamu harus pergi atas nama istana suci tertinggiku. Selain kamu, hanya ada 2 putra di langit, di antara mereka hanya kamu yang cocok. Kemana? Liu Yu bertanya langsung, jika kamu benar-benar ingin melepaskan awan, akan lebih baik untuk pergi sendiri. Ngarai Bifeng, jaga jalan lama. Liu Yu aleng, jalan, Ngarai Bifeng.